dia gitu loh. Gini Mas, ya itu kan sebenarnya dalam mingguan itu kan sebenarnya ada namanya stock take minggu, seminggu, benar nggak Mas? Kalau bicara itu gini, sistem keuangan sederhana itu hari ini umpamanya belanja ayam 1 juta, ya nggak? Pendapatan Iya, Becari 2.500.000. Terus besok belanja ayam lagi 1 juta. Berarti modal awal itu kan sebenarnya 1 juta doang kan Mas? Benar nggak? iya Bu, betul. Pertama kali kan 1 juta, 1,5 juta kan. Tapi yang dibagi itu 1,5 dulu berdua sama temannya itu. Berarti 750, 750. Terus nanti dicicil tuh yang 1 juta tadi. Kita urunan lagi yuk 250, 250. Jadi modalnya berkurang jadi 500.000 doang, ngerti nggak Mas? Diapresial jadi berkurang gitu. Kalau memang itu untung benar ya, setelah dihitung apa namanya masa apa namanya biaya biaya listrik, biaya semuanya itu. Tapi kalau enggak, sebenarnya kan untungnya tuh hanya 30% Mas. Bahkan mungkin 25% untuk bersih makanan itu. Benar nggak? Jadi nggak Iya seperti Ibu. untungnya 70%, enggak. Bahkan ada SOE itu men no, itu kadang-kadang. Apalagi baru 6 bulan Mas. Belum bisa apa namanya beli bangku, beli semua itu belum bisa ketutup, memang harus sabar. Nah ini tidak sabar toh. Terus lelah kan. Kuncinya sebenarnya lelah karena tidak mempekerjakan orang. Yang biasanya sukses tuh setelah kayak itu mempekerjakan orang. Tapi orangnya jujur ya. Kayak karyawan teman saya itu tidak jujur, masuk kantongnya sendiri semua. Ya susah gitu. Memang kita harus mengerjakan orang yang kita tahu benar gitu. Dia loyal sama kita, baik gitu. Kita juga baik sama dia. Gimana Mas Fahmi? Apa yang perlu Bu cari bantu lagi? Baik Bu, sudah paham Ibu. Paham ya? Benar. Nanti bisa cari bantu, maksudnya bantu solusi gitu. Ada lagi? Baik, Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mm. Eh, Mungkin kita batasi terlebih dahulu untuk eh, Q&A pada sesi ini, karena kita akan lanjut untuk materi yang berikutnya, Bu. Mm. Baik, terima kasih untuk Ibu Sherry telah memberikan ilmu-ilmunya yang sudah berpengalaman sangat lama di bidang bisnis, dan saya pun juga sangat terbantu gitu, Bu, atas ilmu yang Ibu berikan kepada saya. Sangat terima kasih, Bu. Saya juga. Baik, Ibu, terima kasih atas penyampaian materinya. Semoga kita semua yang ada di Zoom ini bisa menyerap ilmu-ilmu Ibu Seri agar bisa diaplikasikan kembali di real life-nya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Baik, setelah ini saya akan kembalikan ke MC untuk ke pembicara berikutnya. Silakan untuk MC. Baik, terima kasih Kak Dava dan juga Ibu Ceriana yang terutama telah memberikan materi yang sangat bermanfaat ya bagi teman, bagi kita dan juga teman-teman. Baik, langsung saja untuk memulai acara selanjutnya, yaitu akan ada paparan materi dari Bapak Dr. Wahyu Hari Haji Eskom MSI. Apakah sudah siap, Bapak? Selamat sore, Mas. Clear nggak suaraku, Mas? Ada sore. Baik, Suaraku Bapak. apakah sudah masuk, Kali ini Mas? Bapak bakal ditemenin lagi bareng sama Kak Dava sebagai moderator. Langsung saja saya alihkan ke Kak Dava. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC webinar kewirausahaan P2MO ini. Sebelum itu kita sapa terlebih dahulu untuk Bapak Wahyu. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas. Apakah suaraku masuk? Sangat terdengar jelas, Bapak. Baik. Apa kabar hari ini, Bapak?
Apakah Baik. Mas? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah. Baik, Bapak, kita akan masuk ke pembicara dua dari Dr. Wahyu dari Haji, Eskom MM MPM CHRA. Kita akan membacakan biodata singkat dari Bapak Wahyu. Ya, Bapak Wahyu ini sekarang menjadi Kepala Program Magang dan Studi Independen atau MSIB. Benar, Bapak? Ya, betul, Mas. Mungkin teman-teman sudah Ya, tahu mungkin ya. MSIB itu apa? Ya. di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ternyata Pak Wahyu ini juga seorang dosen di Universitas Bina Nusantara, jurusan manajemen, unitnya Binus Entrepreneurship Center. Nah, di sini ada nomor teleponnya. Mungkin nanti setelah materi ada ingin mentoring dengan Pak Wahyu, silahkan. Lalu Pak Wahyu juga memiliki pendidikan non formal atau non degree program, yaitu yang pertama Entrepreneurship and Innovation, Micro Credential Harvard Business School, Harvard University USA pada tahun 2022. Lalu yang kedua Master Project Management Course di American Academy of Project Management USA pada tahun 2018. Wah, non degree-nya jauh sekali ya Pak ya, dua-duanya di USA ini. Jadi saya jadi termotivasi untuk mengikuti Bapak nih. Lalu Pak Wahyu juga menjadi tim nasional di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Yang pertama menjadi Kepala Program MBKM Wirausaha Merdeka atau UMK tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Lalu yang kedua pengembang dan reviewer program kewirausahaan Kemendikbudristek, yaitu KBMI, ASMI, KIBM, P2MW, KMI Award. Lalu yang ketiga juga menjadi reviewer nasional PKM Kemendikbudristek. Terus juga Pak Wahyu juga menjadi verifikator SIMKADMAWA, pergiran pemeringkatan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan Kemendikbudristek, dan juga menjadi juri Pilmapres, fiksi SMK Pusat Prestasi Nasional. Lalu pengalamannya menjadi pembinaan kewirausahaan mahasiswa, lalu peningkatan prestasi bidang kewirausahaan dan penciptaan wirausaha mahasiswa, serta peningkatan perolehan hibah kewirausahaan mahasiswa. Yang ketiga, pengelolaan bidang kemahasiswaan dan peningkatan prestasi bidang kemahasiswaan. Lalu yang keempat, penyusunan program kerja organisasi kemahasiswaan, mendukung program kerja universitas, tata kelola organisasi kemahasiswaan, penelitian mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat, implementasi iptek di masyarakat. Dan Pak Wahyu juga memiliki sertifikasi keahlian, yaitu sertifikasi kewirausahaan industri dari BNSP, asesor kompetensi kewirausahaan industri dari BNSP juga. Lalu yang ketiga, sertifikasi Master Project Manager atau MPM dari AAPM, dan juga sertifikasi Human Resource Analyst CHRA dari AAPM juga. Nah, berikut biodata singkat dari Bapak Wahyu, sangat 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 menakjubkan sih. Saya melihat pendidikan non formalnya gitu, non degree program Bapak jauh-jauh sekali. Baik Bapak, langsung saja kita mulai untuk masuk ke materi berikutnya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Mas, tadi namamu siapa, Mas? Aku ke skip dengan Mas. Nama saya Dava Darmawan, Pak. Mas Dava. Baik, Mas Dava, terima kasih tadi memperkenalkan saya terlalu lengkap ya. Tadi harusnya singkat aja gitu ya. Tapi sebelumnya kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Ini yang kami hormati eh, Dr. Daeng Muhammad, oke, Rektor. Kemudian, oh di sini ada Bu WR1, ya Bu Siti, matur nuwun. Kemudian ada Pak Rinto, Kepala Biro Kemahasiswaan, juga ada Pak
Hasan ya, Kepala Lembaga Wirausahaan, dan juga beberapa dosen pendamping, Bapak Ibu pendamping P2MW yang hadir di sini, juga teman-teman mahasiswa, calon-calon wirausaha. Nanti saya tadi mendengar pertanyaannya ya Mas, yang singkat nanti saya akan menambahkan tadi ya. Kemudian tadi sudah banyak ya disampaikan di narasumber yang pertama tadi fokus kepada bagaimana kita memulai usaha. Itu penting banget. Kemudian harusnya tadi sesi saya lebih dulu, tapi setelah saya berdiskusi sebaiknya sesi saya di belakang karena poin saya adalah bagaimana teman-teman yang sekarang sudah ada bisa dikembangkan dan bisa masuk di program P2MW. Sebelumnya Mas, aku mau sampaikan dulu nih. Oke, teman-teman yang ada di sini, saya mengirim itu ya, saya mengirimkan apa namanya? Saya mengirimkan chat itu adanya di, coba dicek ya, ada chat room, coba semuanya diisi. Pesertanya di sini banyak, coba semuanya ngisi dulu. Saya buatnya nanti cepat, tenang ya. Jadi ada 78, sekarang yang mengisi baru ada 10 orang. Harusnya mahasiswa yang hadir di sini harusnya sekitar ya mungkin 70-an gitu atau 65. Monggo, teman-teman mahasiswa saya harapkan semua mengisi, ada di chat room. Apakah bisa atau mungkin masuk ke QA atau manapun ya di chat room ya. Silakan coba semuanya diisi, gampang kok ngisinya, gampang itu dan tidak terdeteksi oleh kami Anda siapa. Silakan diisi aja. Oke, silakan. Ini data ini menarik nanti. Yuk. Ayo, silakan, saya tunggu 1 menit. Ya, sudah ada berapa nih? Sudah ada 22 ya, Mas Davan yang isi 23. Terus, ayo silakan. Ayo, saya pengen, ayo, sudah punya usaha tapi tidak berkembang. Sudah punya usaha dan berkembang ada 2. Kemudian ingin jadi pengusaha tapi tidak punya ide. Wah, ini ada nih caranya nih sebenarnya. Tadi sudah diulas ya, tapi nanti beberapa saya bisa ungkap. Oke. Ayo, terus sudah ada 30. Ayo, isi lagi. Harusnya lebih dari 50% yang isi. Ya, kalau ada 78, 79, ya harusnya 40 lah. Ayo, 40, 45 begitu ya. Saya tunggu. Terus, sudah punya ide tapi tidak tahu harus bagaimana, sudah punya produk tapi belum mulai usaha, sudah punya usaha tapi tidak berkembang, sudah punya usaha dan berkembang. Wah, ada 2. Nah, di sini saya nanti saya akan undang Oppo ya, ini di bagian kemahasiswaan mungkin nanti. Nah, di sini ada Bu Ika ya. Ini adalah teman-teman yang potensi bisa lolos ke P2MB. Oke, dari hasil ini kita lihat dari 36 mahasiswa yang hadir di sini, tapi saya pengen tahu dulu deh, cek. Coba yang mahasiswanya ada di sini dan sekarang mendengarkan suara saya, mahasiswa yang hadir di sini dan mendengarkan suara saya, silahkan raise hand. Aku pengen tahu. Ya, coba admin tolong saya jadikan co-host. Yuk, mahasiswa yang sekarang hadir mengikuti seminar ini dan mendengarkan suara saya, silahkan raise hand. Saya pengen tahu. Ayo, berapa banyak? Semuanya, yuk gunakan. Yuk, jangan-jangan yang hadir hanya handphonenya saja nih, orangnya nggak hadir. Oke, oke, saya sudah melihat ada 12 yang hadir. 12 yang saat ini ada, 14, 15, 17. Yuk terus. Yuk, saya pengen tahu. 18, 19. Ya, tadi aja yang isi ada 37 gitu ya, harusnya itu. Atau jangan-jangan hanya 37 itu yang hadir ya. Jadi harusnya banyak tapi hanya 37 itu. Ayo, terus 21. Ayo, terus coba. 22. Nih, hanya 22 orang yang mendengarkan saya sekarang. Yang lain tidak tahu ada di mana. Nah, ini teman-teman nih, panitia.
caranya begini. Jadi kalau teman-teman nanti ngadain seminar online, caranya chatnya begini. Ayo, siapa yang sekarang mendengarkan saya, gitu ya, panitianya nih yang ngomong di tengah-tengah. Sekarang raise hand, panggil 3 kali. Kalau 3 kali dia nggak raise hand, artinya dia nggak ada. Jangan dikasih sertifikat kalau ada sertifikatnya. Itu ya. Jadi yang sekarang hadir mendengarkan saya hanya ada 23 orang. Ya, ya mungkin di luar Bapak Ibu dosen yang ada, panitia hanya 30 orang. Padahal gitu ya, pesertanya kalau saya lihat ada 81 orang. Oke, ini good point gitu ya untuk teman-teman dari MHT. Jadi kalau menyelenggarakan kegiatan secara online mungkin ini menjadi perhatian gitu ya. Jadi agar apa namanya tidak wah pesertanya kelihatan banyak tapi orangnya nggak ada. Oke. Nah, coba saya nggak close yang untuk partisipan yang ingin mengakui bahwa hari ini ada dan hadir. Silakan. Baru ada 26. Saya tidak stop dulu, biarkan aja. Tapi sambil saya melihat data di sini. Di sini ada namanya saya mencoba Anda-Anda yang hadir di sini itu pemetaannya seperti apa. Yang pertama, ternyata yang hadir dari 38 yang mengisi di sini tidak ada satupun yang tidak ingin jadi pengusaha. Tidak ada satupun yang tidak ingin jadi pengusaha. Semua pengen jadi pengusaha dari 38 yang hadir di sini. Ini bagus banget. Dan ada 14 orang yang ingin jadi pengusaha tapi nggak punya ide. Oh, nambah 15 orang. Ingin jadi pengusaha tapi nggak punya ide. Oke. Nah, tadi sebenarnya sudah diulas tadi ya. Terus ada 12 orang lagi yang sudah punya ide tapi tidak tahu harus bagaimana. Nanti boleh saya ulas ya, nanti akan saya jelaskan agak secara singkat. Sudah punya produk tapi belum mulai usaha, sudah punya produk nih, wah ini bagus banget nih tinggal dimulai. Sudah punya usaha tapi tidak berkembang, wah ini oke juga nih. Sudah punya usaha dan sudah berkembang, ada 2. Saya boleh tahu mungkin dari eh, perguruan tinggi, apakah ada yang menginformasikan kepada saya, P2MW tahun 2023 berapa banyak yang lolos? Silakan. Ada yang bisa menjawab? P2MW tahun 2023 ini ada berapa banyak yang lolos dari UMHT? Nggak ada? 2, Pak. Oh, ada 2. Oke, ada 2 ya. Oke, mantap nih, udah ada 2. Nah, kalau kita lihat di sini, seharusnya ini yang sudah punya usaha, 2 ini harusnya lolos. Sudah punya usaha tapi tidak berkembang, ini harusnya lolos, harusnya. Sudah punya produk tapi belum mulai usaha, ini harusnya lolos. Jadi harusnya untuk nanti P2MW 2024, di sini harusnya punya 12 yang kemungkinan lolos. Ya, sudah punya usaha, sudah punya produk tapi belum mulai usaha, sudah punya usaha tapi tidak berkembang, dan sudah punya usaha juga berkembang. Nah, ini ya, ini nanti silakan diopeni begitu ya, siapa saja nama mahasiswa ini. Nah, kemudian bagaimana yang sudah punya ide tapi tidak tahu harus bagaimana gitu ya. Nah, ini harus nanti diapakan begitu ya. Oke, teman-teman, ini adalah apa namanya data yang saya dapatkan secara langsung di sini. Ini biasanya memang saya tanya begitu ya. Saya pengen tahu betul gitu ya. eh, Seperti apa hasilnya. Oh, ini bentar. Oke, saya akan kenalkan dulu apa namanya P2MW. Kalau nanti waktunya memungkinkan, saya akan kenalkan bagaimana tadi teman-teman mahasiswa yang kalau belum memulai bagaimana caranya gitu ya. Kalau harus sudah jalan bagaimana caranya. Saya kenalkan dulu apa itu P2MW. Oke, ada 29 yang sekarang hadir di sini. Wah, nanti tak screenshot nih 29. Mungkin panitia bisa screenshot siapa-siapa yang sekarang hadir, artinya orang-orang ini ada. Kalau nggak tidak raise hand artinya tidak hadir. Itu aja caranya. Gampang-gampangan gitu ya. Ya, naik nih ada 31. Oke, karena absen sesi pertama saya turunkan gitu. Clear all. Mana di clear call di ya. Oke, sekarang teman-teman
ada program di kementerian namanya adalah P2MW. Ya. Apa itu P2MW? Adalah satu program yang diarahkan untuk mengembangkan wirausahaan di perguruan tinggi. Jadi teman-teman, ya ini melanjutkan tadi seperti yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, tadi bagaimana cara mulai usaha gampang banget. Nah ini bagaimana teman-teman untuk bisa dikembangkan. Memang targetnya adalah bukan mahasiswa yang nol, enggak, tetapi minimal mahasiswa sudah punya produk dan ingin dijalankan bisnisnya, minimal itu. Kemudian program ini juga memfasilitasi teman-teman untuk berkolaborasi dengan dunia usaha dan juga dunia industri. Persyaratannya ini teman-teman, persyaratannya yang pertama ada mahasiswa maksimal semester 7, minimalnya nggak ada. Sepanjang teman-teman mendapatkan izin begitu ya dari perguruan tinggi memperbolehkan gitu ya, monggo silahkan untuk mengikuti. Semester 2, ini kalau misalnya besoknya semester 4, monggo silahkan. Jadi maksimal semester 7. Kemudian satu mahasiswa ini tidak boleh terdaftar lebih dalam satu kelompok. Jadi hanya satu kelompok saja bolehnya. Kelompoknya terdiri dari 3 sampai 5 mahasiswa. Nah, ini saya singkat sedikit ya. Nah, saya ada bahasanya 3 sampai 5 mahasiswa. Teman-teman, ini tadi Mas Moderator, Mas Dafa tadi ya, Mas Moderator, tadi bertanya kan, saya punya usaha, tapi kok saya capek banget gitu ya, karena banyak ngerjain. Jadi, kelompok 3 sampai 5 ini harusnya ya, minimal ada 3 fungsi yang ada. 3 fungsi yang ada, ingat-ingat ya teman-teman, 3 fungsi yang ada dari setiap kelompok. Fungsi pertama adalah fungsi produksi. Ini adalah fungsi-fungsi atau mahasiswa atau tim atau anggota kelompok yang dia paling bisa untuk memproduksi produknya. Itu fungsi pertama, produksi. Nah, nanti pada saat Anda membuat kelompok, siapa di antara kalian yang jago membuat produknya? Itu fungsi 1. Fungsi kedua adalah fungsi jualan. Fungsi marketing dan sales. Jadi fungsi mengenalkan produk dan juga sales. Oke, fungsi 2 nih. Jadi teman-teman, tadi ada 1 orang yang jago produksi, ada 1 orang yang jago untuk jualan, juga mengenalkan produknya. Dan 1 orang ada fungsi lagi, 3 fungsi itu, fungsi yang terakhir adalah fungsi pengelolaan, fungsi operasional namanya. Fungsi operasional itu dia yang membeli bahan baku, dia yang menyediakan alat-alat, kemudian dia harus kerjasama dengan siapa. Nah, itulah orang-orang operasional. Termasuk mengatur keuangan, itu orang operasional. Jadi minimal kenapa 3 orang itu agar 3 fungsi tadi ada. Tadi fungsi apa, teman-teman masih ingat? Fungsi 1, fungsi produksi, 2, fungsi marketing and sales, 3, fungsi operasional. Nah, terus Pak, bagaimana kalau jumlahnya 4 atau 5? Kita lihat produknya membuatnya susah apa enggak. Kalau produknya membuatnya susah, ya tambahkan orang produksi tambah 1 orang. Jadinya 4 orang. Jadi ada 4 orang, 2 orang ngomongin produksi, 1 orang marketing and sales, 1 orang di operasional. Kalau ternyata salesnya juga penting, nah ini jadi 5 orang, jadi 2 orang produksi, 2 orang marketing and sales, kemudian 1 orang yang ngomongin operasional. Begitu caranya teman-teman ya ngaturnya. Jadi jangan sendiri. Nah, tadi mungkin pertanyaan tadi, kalau misalnya dikerjakan 2, kami gantian Pak, kami kerjakan sama-sama Pak. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau gantian dikerjakan sama-sama, masalah. Kenapa masalah bisa terjadi? Masalah terjadi kalau kita ini mengatakan kalau wah ini produk kita kurang nih gitu ya, banyak permintaan. Akhirnya ayo kita semua fokus kepada produksi. Pas kita fokus pada produksi, orang-orang yang tadinya membeli produk kita, nungguin produk kita lama, dia membeli produk lain. Akhirnya pas produk kita jadi, pas kita mau jual, orang-orang sudah kadung beli produk orang lain. Kita akhirnya jadi overproduksi. Pas kita ngomongin overproduksi, kita kepikiran, ayo kita marketing and sales kita jalankan semuanya, kita fokus marketing and sales.
marketing and sales-nya sukses, produknya habis, nggak ada produk yang bisa dijual. Itu yang terjadi, teman-teman. Ingat ya, jadi 3 hal tadi, ada keyword yang penting adalah Anda harus ada 3 fungsi. Fungsi pertama fungsi produksi, fungsi kedua adalah fungsi marketing and sales, fungsi ketiga adalah fungsi operation. Oke ya. Kemudian, nah ini ada lagi pilihan yang lain. Setiap kelompok, jadi untuk P2MW itu teman-teman, ini ada tahap awal dan juga tahap bertumbuh. Tahap awal itu berarti kita sudah punya produk, tapi belum pernah dijual. Kita sudah punya produknya, belum pernah dijual. Itu kalau bertumbuh, kita produknya sudah ada, sudah kita jual, sudah pernah kita jual. Nah, itu bertumbuh. Nah, tadi kan saya buatkan tuh apa namanya yang pilihannya tadi ya. Yang pilihannya tuh ada macam-macam tadi. Ada sudah punya produk tetapi belum mulai. Nah, itu sudah punya produk kan artinya kan? Nah, sudah punya produk tetapi belum dijual, itu masukkan tahap awal. Oke, bidang-bidangnya ini makanan, minuman, budidaya, industri kreatif, seni, budaya, pariwisata, jasa perdagangan, manufaktur, teknologi terapan, dan juga bisnis digital. Nanti saya akan buat apa bedanya. Yang kedua, produk yang seterusnya adalah produk yang diusulkan merupakan produk yang dikembangkan oleh mahasiswa. Jadi kalau yang ada di sini yang bisa masuk ke P2MW bukan produknya, produk franchise, ya, bukan reseller, bukan titip jual, bukan usaha keluarga, bukan usaha orang lain. Pak, kalau kita memulai usaha dari reseller dulu bagaimana? Itu bagus banget ya. Anda untuk bisa mulai mengenal pasar, untuk menjual produk, praktek menjual produk itu bagus banget gitu ya. Anda menggunakan apa namanya? Kita mulai dulu dari reseller untuk bisa mulai. Jadi feel menjadi pengusaha itu dapat. Jadi teman-teman kalau memulai usaha itu ya Anda bisa apa saja gitu ya. Nggak perlu modal. Jadi kalau Anda menjadi reseller nggak perlu modal gitu. Nah, teman-teman, nanti biasanya teman-teman yang dimulai dari reseller gitu ya, teman-teman akan melihat oh ternyata ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh produk-produk yang ada di pasaran. Akhirnya Anda menciptakan produk itu. Begitu caranya. Terus ini teman-teman yang lain ada tambahan lagi bahwa proposal usaha yang diusulkan tidak sedang menerima pendanaan dari sumber APBN yang lain. Ini sedikit perbedaan kriterianya, teman-teman. Ini adalah tahap awal dan juga tahap bertumbuh. Tadi sempat saya singgung ya, kalau tahap awal, prototipenya ada, sudah validasi masalah dan juga solusinya. Wah, ini kenapa rusak ya? Nah, jadi sudah cek nih, lakukan validasi masalah dan solusi. Bagaimana nih caranya? Ada caranya, nanti saya ajarkan. Belum melakukan penjualan atau belum memiliki traction atau jejak usaha. Jadi belum ada nih, memang belum pernah dijual. Anda juga diminta untuk membuat proyeksi laba rugi, juga arus kasnya kira-kira akan seperti apa. Itu tahap awal. Kalau yang bertumbuh, ini usahanya harus sudah berjalan minimal 6 bulan. Terdapat penjualan atau telah memiliki traction, sudah melakukan validasi pasar, iya, dan juga memiliki laporan laba rugi dan juga arus kas. Ini perbedaannya ya antara tahap awal dan juga tahap bertumbuh. Kalau kita lihat data tadi, dari data sini ya, ini kenapa saya nggak bisa di... Coba. Loh, kok malah hilang? Bentar. Sebentar, saya hilang filenya, salah ngeklik. Bentar. Open with Google Drive. Oke, saya mau menampilkan Mentimeter tadi sebenarnya, tapi kenapa hilang? Tunggu sebentar. View result. Oke, tidak muncul. Present. Oke. Nah, ini teman-teman tampil harusnya sekarang.
Kalau kita lihat tadi, berarti sudah punya usaha tapi tidak berkembang, sudah punya usaha dan berkembang, yang ini artinya masuk ke mana nih? P2MW yang tahap bertumbuh, begitu ya. Ini yang ada 11 ini. Terus kemudian yang satu ini masuk P2MW, tapi tahapnya yang apa? Yang masih baru, gitu ya. Yang tahap awal. Nah, teman-teman, ini nanti silahkan eh, mungkin perlu pendampingan ya, Bapak Ibu yang ada di sini mungkin perlu dampingi. Jadi ini kita punya 12 orang, 12 usaha yang ada. Oke, saya kembali ke sini lagi. Eh, Kategori usaha, ya tadi sempat saya singgung. Jadi ada makanan minuman, budidaya, industri kreatif, seni, budaya, pariwisata, jasa perdagangan, manufaktur, dan teknologi terapan, juga bisnis digital. Ini adalah kategori usahanya. Saya akan ulas sedikit-sedikit ya, apa itu yang bisa masuk di kategori makanan dan minuman. Pertama adalah, kalau makanan dan minuman, produk baik dari bahan mentah menjadi setengah jadi. Boleh. Jadi kita makanan minuman, misalnya jadinya itu makanan yang belum matang, tapi masih harus diolah dulu atau digoreng dulu gitu ya. Misalnya jadi nugget misalnya, boleh. Gitu ya. Jadi dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, boleh. Terus juga bahan setengah jadi produk akhir yang sudah siap dimakan misalnya, monggo silakan. Diutamakan menerapkan inovasi, baik dalam produk maupun manajemen usahanya. Jadi baik untuk produksinya, pemasaran, dan sebutnya ini, kalau bisa, jangan konvensional semua. Jadi ada yang menerapkan inovasi apa yang ada di sini. Itu. Terus teman-teman, ya di sini ada contoh makanan olahan, makanan beku, makanan siap saji, kemudian minuman olahan, kemudian minuman siap saji, aneka snack. Nah, kalau kafe, restoran, rumah makan, itu tidak masuk di kategori makanan dan minuman. Tapi nanti ada di kategori yang lain. Jadi jangan salah ya, kalau teman-teman salah kategorinya, ya ini nggak akan bisa, gitu, nggak akan diterima nanti. Oke, lanjut teman-teman. Yang kedua adalah budidaya. Budidaya ini ya bidang-bidang di agro kompleks ya, seperti pertanian, tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Contohnya apa? Teman-teman buat produksi pakan ternak, budidaya ikan di air tawar atau laut, budidaya tanaman. Ini bisa jadi bibitan, pembibitan, buah, sayuran, rempah, pupuk, hidroponik, dan sebagainya boleh. Dan dari si peternakan ini untuk unggas dari kambing, domba, sapi, lebah, dan lain-lain, monggo. Hewan-hewan kesayangan, kucing, anjing, kelinci, burung, reptil, dan sebagainya, monggo. Ya, ini untuk budidaya. Selanjutnya adalah industri kreatif dan juga seni, ya, budaya, pariwisata. Ini adalah penciptaan produk atau jasa yang menggunakan bahan baku lokal. Kata-kata bahan baku lokal ini teman-teman ini biasanya sangat dicari oleh reviewer gitu ya. Kemudian inovatif dan kreatif. Nilai kreativitas yang dilakukan produk ekonomi dalam bidang industri kreatif, seni budaya dan pariwisata. Contohnya craft, lukis, tari, patung, kaligrafi, kerajinan kain, batik, tenun, songket, kain tradisional lain gitu ya. Tempat pertunjukan, wisata, hiburan, musik, film, dan sebagainya. Ini monggo. Ini masuknya ke industri kreatif. Kemudian ini adalah jasa dan perdagangan. Jadi ngomongin jasa dan perdagangan, di sini meliputi aktivitas jual beli, ya produk bahan baku, barang setengah jadi, bahan jadi, gitu ya, mengutamakan unsur inovasi dan kreativitas. Ini, nah baru ada kafe, ada restoran,
jasa laundry, jasa konsultasi, desain grafis, sewa peralatan, jasa fotografi, dan lain-lain. Ya, kita kasih contoh nih. Jadi teman-teman biar idenya banyak. Ini sekaligus teman-teman tadi kepikiran aku mau bisnis apa ya gitu ya. Ini contoh-contoh ide yang bisa diikuti gitu ya. Penyedia souvenir, iklan, bimbingan belajar, fashion, ya pakaian, sepatu, tas dan sebagainya. Ini masuk di perdagangan. Kemudian usaha yang nggak termasuk di sini yang tidak boleh, gitu ya. Apa namanya? Franchise nggak boleh, distributor, agen, reseller, jasa titip nggak boleh, dan juga jasa titip jual ini juga nggak boleh, gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan ya, yang di bawah ini jangan diikuti. Kemudian ini adalah kategori manufaktur dan juga teknologi terapan. Ini usaha yang dimulai dari pembelian bahan baku, proses produksi dengan mesin secara massal, sehingga tercipta barang jadi yang siap digunakan. Kalau teman-teman ngomongin mesin itu kayaknya mesin besar gitu. Enggak, maksudnya teman-teman memproses sesuatu dari bahan baku menjadi sesuatu. Ya, ini teknologi tepat guna yang memiliki nilai ekonomi. Teknologi terapan itu macam-macam ya. Anda bisa menciptakan sesuatu. Contoh membuat mesin, ya kalau ada gitu ya, proses manufaktur, kemasan, tekstil, garmen, otomotif, perakitan apapun itu, otomasi sistem, parkir nih bidang IT, kendaraan ramah lingkungan, energi terbarukan, alat kesehatan, drone kalau perlu nih monggo silakan ya digunakan. Dan yang terakhir adalah bisnis digital. Bisnis digital ini adalah bidang teknologi yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah. Jadi teman-teman yang sudah punya, ya kemudian kita ingin meningkatkan, gitu ya, kita ingin scale up marketplace-nya, aplikasi pendidikan berbasis mobile, aplikasi kesehatan, aplikasi pemasaran terintegrasi, kemudian smart device, IoT, sistem komunikasi, pertukaran pesan kalau teman-teman mau buat gitu ya. Kemudian ada VR, AR, kemudian ada AI, kemudian ada pengendaraan jauh dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh di bisnis digital. Teman-teman, yang saya sampaikan adalah apa-apa yang bisa mengikuti P2MW. Nah, teman-teman nanti untuk mahasiswa-mahasiswa yang lolos, gitu ya, nanti akan diberikan bantuan untuk mengembangkannya. Jadi kalau ini ada kategori usaha sesuai dengan tahapan usahanya. Jadi kalau tahap awal itu diberikan 15 juta maksimal, untuk tahap bertumbuh diberikan 20 juta maksimal untuk di semua kategori. Ya, ini teman-teman nanti ini proposalnya akan kita terima di bulan Januari biasanya, Januari akhir biasanya ini proposalnya sudah ada. Kemudian nanti teman-teman harus membuat proposalnya. Nah, proposalnya dalam bentuk apa gitu ya? Nanti saya akan jelaskan. Jadi proposalnya teman-teman tidak harus membuat proposal kayak nulis skripsi gitu enggak, tetapi ada di platform. Jadi kayak ada pertanyaan gitu ya, ada jawabannya apa gitu. Oke. Nah, teman-teman, ini juga nanti Anda dapat dana buat apa? Ini juga sudah disiapkan biar teman-teman nggak bingung nanti duitnya buat apa gitu. Oke, ini kategori teman-teman tadi ada non digital dan juga bisnis digital. Jadi kalau yang non digital ini saya buat, saya petakan gitu ya, ABCDE sampai manufaktur dan teknologi terapan dan juga bisnis digital. Ini bentuk proposalnya teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal masuk ke platform, kemudian setelah masuk ke platform ada bagian yang teman-teman harus ngisi. Jadi di latar belakangnya, deskripsi usahanya, kemudian rencana kegiatannya, kemudian penutup lampiran gitu ya. Ini ada, nah di sini sebenarnya ada contohnya, kalau ini diklik, itu adalah kayak draft gitu ya, draft apa-apa sih yang ditanyakan. Jadi teman-teman, untuk mengikuti P2MW itu kayak ujian online gitu ya, tapi soalnya sudah dikasih duluan. Bingung nggak? Ujian online, tapi soalnya sudah dikasih duluan. Nah ini. Ya, teman-teman ujian online soalnya dikasih duluan. Ini contohnya ya, teman-teman.
Nah, ini contoh untuk proposal kelompok usaha yang non-digital. Jadi teman-teman ini nanti akan masuk ke sistem, tiba-tiba ada bagian latar belakang gitu. Nah, teman-teman sudah mengisi. Nah, di sini sudah saya siapkan, ini untuk pedoman tahun 2023, untuk latar belakang itu harusnya isinya apa? Ini, ya sudah saya siapkan. Jadi saya kasih kisi-kisi juga cara membuatnya. Latar belakang itu isinya ini, tentang profil usaha, tahapan usaha, kategori, dan sebagainya. Ini di sini nih, silahkan diikuti aja. Jadi ini saya kasih kisi-kisi untuk mengisinya, latar belakang ini. Kemudian untuk mengisi bagian 2 deskripsi usaha, itu ada tujuan mulia, ada noble purpose, gitu ya. Terus kemudian noble purpose itu apa? Ini sudah saya kasih penjelasan. Tujuan mulia dari didirikannya suatu usaha. Jadi ini tujuan mulianya untuk masyarakat, bukan untuk Anda. Nah, terdapat pendukung yang memperlihatkan tujuan pendirian usaha yang tidak hanya fokus untuk mendapatkan keuntungan, namun juga memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Nih ya, memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Ini yang saya hitemin adalah keywordnya. Pas nulis tujuan mulia. Selanjutnya, kita ngomongin konsumen potensialnya kita siapa. Segmen pasarnya, ukuran pasarnya, estimasinya, analisis kompetitornya, ini kita buat. Selanjutnya, pertanyaan lain tentang produk. Ini juga sudah nih. Produk memiliki inovasi yang tinggi, memiliki keunikan yang berdaya saing. Ini menggunakan bahan lokal. Nah, kata-kata bahan lokal ini coba apa yang di sana yang digunakan apa? Sebisa mungkin ada bahan lokal yang digunakan. Dan terbukti mampu menyelesaikan masalah dan kebutuhan konsumen. Jadi nanti pas ngomongin produk itu, foto produknya kayak apa, uniknya apa, jelaskan di sana. Masuk ke sumber daya. Nah, pas sumber daya ini, Anda tim memiliki kemampuan dan keterampilan yang dalam menjalankan usahanya. Siapa namanya, punya keahlian apa, tanggung jawabnya apa. Nah, teman-teman, saran saya minimal yang ada di sini 3 fungsi yang awal tadi yang dituliskan. Fungsinya apa? Fungsi pertama produksi, fungsi kedua adalah fungsi marketing and sales, fungsi ketiga adalah fungsi operasional, gitu ya. Ini sumber daya. Jadi siapa, tugasnya apa, gitu ya. Sebutkan apa yang dipunyai tim Anda, jelaskan sepintas kondisinya. Jadi saat ini teman-teman sudah punya alat-alat apa, sumber daya fisiknya apa, sarana dan prasarana yang sekarang dipunyai apa, sebutkan yang dipunyai tim. Kalau misalnya makanan minuman, oh kita punya kulkas yang kita gunakan, oh kita punya panci yang kita gunakan, misalnya gitu. Terus punya sumber daya non fisik apa? Ini mitra kerjasama jaring usaha yang memadai. Jadi sebutkan partner Anda siapa. Partner Anda itu adalah orang-orang yang berkolaborasi dengan Anda. Yang bisa berpartner itu apa saja? Pertama, penyediaan bahan baku. Anda beli bahan bakunya di mana? Itu adalah partner yang menyediakan. Biasanya Anda nggak menyiapkan. Terus kemudian biasanya yang untuk mahasiswa ya, kalau itu tuh pas penyediaan bahan baku. Terus misalnya lagi beli kemasan, itu ya biasanya beli lagi keluar. Itu dari partner. Kemudian bisa jadi pas jualan ada endorse. Nah, endorse itu juga jadi partner. Ya, nanti silahkan dipilih kira-kira partner Anda siapa. Pemasaran, Anda diminta untuk menjelaskan apa strategi pemasarannya, kemudian mana buktinya dilampirkan. Kemudian saluran distribusi, bagaimana Anda bisa menjelaskannya. Kemudian promosi, apa promosi yang Anda lakukan, kemudian hubungan pelanggan, ini bagaimana. Jadi harus jelaskan bagaimana pelayanan pelanggan ya yang sekarang berjalan dan mana buktinya. Jadi teman-teman di hubungan pelanggan itu gini sebenarnya menjawab. Kalau ada orang komplain, komplainnya kemana gitu. Jadi kalau ada orang komplain, komplainnya kemana. Kalau ada orang yang misalnya pengen tanya-tanya, tanyanya kemana? Ini di layanan pelanggan ini. Terus kemudian di bagian lain adalah keuangan. Jadi teman-teman, ya Anda harus membuat keuangan. Kalau tahap awal, ya Anda diminta untuk membuat proyeksi. Kalau yang sudah jalan, Anda dibuat laporan keuangannya. Ini
keuangan, dan selanjutnya adalah rencana kegiatan dan penggunaan anggaran. Jadi teman-teman, ini sudah saya buatkan nih. Pilih salah satu. Kalau tahap awal ini yang diikuti. Kalau tahapnya bertumbuh ini yang diikuti gitu. Nah, ini sudah tak buat nih. Termasuk di sini beberapa hal yang nggak boleh digunakan. Tidak dapat belanjakan begini, begini, begini. Nah, teman-teman, ini apa namanya, penggunaan anggaran tadi udah tempelkan di sini biar teman-teman nggak salah. Nah, ini contoh-contoh juga untuk arus kasnya kayak apa. Ini sudah ada contohnya, sudah tak tampilkan di sini. Dan yang terakhir nanti ada foto-foto, ada lampiran gitu ya. Ini ada bisnis model kanvas. Kalau teman-teman yang hadir di sini ingin saya menjelaskan bagaimana bisnis model kanvas itu dengan mudah, nanti boleh saya akan jelaskan gitu ya. Terus baru ini foto-foto yang dibutuhkan, foto sarana prasarana yang ada, foto bahan baku, foto produksi, foto produk, foto pengemasan, foto pelaksanaan pemasaran, foto distribusi produk, ini harus ada. Ini adalah eh, template dari P2MW mahasiswa yang non digital. Jadi nanti silakan teman-teman buat ini dulu. Kalau sudah jadi nanti ada soal pas sudah dibuka latar belakang. Nah, tuliskan latar belakang. Nanti ada pertanyaan ini menjelaskan detail tentang profil usaha dan latar belakang berupa penjelasan mengenai bisnis pendidikan. Udah, baru Anda jawabkan. Jadi yang Anda sudah tuliskan baru dikopas ke sana. Itu caranya. Ini yang untuk apa namanya non digital. Kalau yang ini adalah yang digital nih. Nah, udah saya buatkan juga nih yang digital. Jadi nanti teman-teman tinggal diikuti saja. Latar belakangnya apa, kemudian distribusi usahanya, masalah dan solusinya, ini juga sudah ada, sudah saya kasih penjelasan. Kemudian analisis pasar, kemudian ini analisis kompetitor, dan juga monetisasi. Ini silakan nih, profile team, traction, ini sudah saya kasih penjelasan. Sampai akhir ini ada penjelasannya. Ya, teman-teman. Nah, sambil menunggu, kebetulan pas saya ada di rumah, belakang rumah saya ada masjid. Saya stop dulu, tapi saya pengen tahu dari 79 yang hadir di sini, siapa yang masih ada, silakan raise hand sambil saya menunggu azan selesai. Yuk, sambil ini silakan diisi dulu. Silakan raise hand bagi teman-teman yang masih ada di sini.
Oke, sudah selesai. Ini ada 33 orang ya turun gitu ya pesertanya yang hadir dari tadi 37, sekarang tinggal 33. Jadi teman-teman ini pesertanya yang hadir semakin menurun saja. Padahal kalau ngomong partisipan ada 80 gitu ya. Ternyata yang hadir sedikit. Ini saya melihat ini perlu nanti bagaimana ditingkatkan. Oke, teman-teman, saya lanjut ke tadi mana tadi ini. Ya, jadi untuk eh, tadi yang non digital saya sudah jelaskan. Ini yang digital. Nah, ini tinggal diikuti. Slide saya sudah saya share ke siapa tadi ya? Saya share yang kemana? Atau saya share ke ini deh. Saya share ke chat room. Silakan teman-teman untuk bisa akses file saya. Boleh, gitu ya. Eh, saya lupa ini aksesnya edit apa enggak gitu ya. Nanti, oke. Harusnya Anda bisa melihat sekarang kalau misalnya diklik link yang saya kirimkan bisa dicek bisa materinya gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi kan ada diminta namanya bisnis model kanvas ya. Ini sebelum tanya jawab, saya mau jelaskan singkat saja tentang bisnis model kanvas. Mas moderator, ini slide saya sudah tampil belum, Mas? Saya ada slide beda, Mas. Hanya tulisan bisnis model kanvas itu sudah keluar belum, Mas? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Teman-teman, saya akan menjelaskan singkat. Nah, di sini tolong teman-teman fokus. Saya menjelaskan bisnis model kanvas sangat singkat, hanya paling 7 menitan gitu ya. Ini akan sangat mudah untuk dipahami kalau teman-teman fokus. Jadi yang hadir di sini, ini adalah bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas itu kayak gini. Ini kalau misalnya teman-teman belajar gitu ya tentang bisnis model kanvas langsung seperti ini akan sangat sulit teman-teman untuk bisa memahami. Nah, saya punya catatan yang singkat yang saya buat untuk mudah. Saya menggunakan input output analisis untuk menjelaskan agar teman-teman gampang mengikuti. Oke, ini yang raise hand biar saya turunkan tangannya dulu. Clear. Oke. Ya, teman-teman, bisnis model kanvas. Saya akan masuk ke sini dulu ngomongin bisnis model. Kita yang ada di sini, teman-teman mahasiswa, apapun itu Bapak Ibu dosen atau saya, kita menyebutkan kita adalah pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan itu bisa jadi tadi yang dagang, gitu ya, perdagangan, ya, trader, juga perdagangan itu ya kita jual produknya orang, kita kumpulin produk-produknya orang, kita jual gitu ya. Perdagangan, kemudian product owner. Product owner itu saya punya merek terkenal, kemudian saya hanya bermodal merek itu saya bisa menjual. Contoh mungkin sepatu kali ya, sepatu Nike, Adidas gitu ya. Itu brand owner, tapi sebenarnya produknya itu dibuatnya ada di Vietnam, ada di Bandung, ada di Tangerang, kemudian ada di India gitu ya. Tapi mereknya Nike. Nah, kira-kira seperti ini brand owner. Kemudian proses produksi, perakitan misalnya. Jadi proses-proses manufacturing ada kita mengumpulkan produk-produk dari luar begitu ya, atau dari mana saja, terus kemudian kita rakit menjadi sesuatu dan lain-lain. Itu kita sebut perusahaan. Oke, dan teman-teman yang ada di sini, Anda adalah pengusaha yang memiliki perusahaan. Nah, di sini saya ibaratkan itu adalah sebuah proses. Jadi perusahaan ini adalah sebuah proses. Saya jelaskannya seperti itu. Nah, proses di perusahaan ini akan mengeluarkan sebuah output. Oke ya, akan mengeluarkan sebuah output. Nah, output ini bisa terjadi kalau ada input. Jadi, perusahaan itu adalah proses, nanti akan mengeluarkan output. Output ini terjadi kalau ada input yang diproses menjadi output. Oke, selanjutnya saya sebutkan, ini adalah aliran sebuah produk dari hulu sampai hilir. Gitu ya. Jadi, dari input, proses ke output. Ini adalah produk dari hulu sampai hilir.
Nah, perusahaan nanti hasilnya proses yang dikerjakan di perusahaan itu menjadi output, itu akan dinikmati atau digunakan oleh konsumen. Gitu ya. Nah, konsumen itu kita asumsikan adalah pembeli atau pengguna. Nah, konsumen atau pembeli atau pengguna ini mendapatkan produk yang dibuat oleh perusahaan, yang diproses di perusahaan ini juga dia ada bahan bakunya. Bahan bakunya itu yang diinput disiapkan oleh supplier. Supplier ini bisa siapa saja, ya, kontraktor, petani, penambang, siapapun dia yang menyediakan bahan baku yang menjadi input dalam sebuah proses di perusahaan. Itu. Ya, ini kelihatan nih input, proses, output, dan kelihatan caranya sekarang. Teman-teman, sekarang saya mau ceritakan bagaimana aliran duit, aliran uang gitu ya. Aliran duit itu modelnya dari sini teman-teman. Penjualan. Penjualan dapat duit. Nah, jadi perusahaan menjual kepada konsumen dapat duit. Nah, pas dapat duit itu, duitnya buat apa? Buat operasional perusahaan. Ya, operasional perusahaan itu membayar gajinya, overhead, ya, dan lain-lain ya untuk proses produksi itu yang ada di sini. Nah, selain itu, ini juga untuk membayar utang, bayar kepada supplier. Jadi teman-teman, kalau nanti jadi perusahaan besar tuh, teman-teman kalau ngambil bahan baku itu tinggal kirim aja, minta kirim aja gitu ya. Baru nanti akhir bulan atau berapa minggu baru dibayar gitu ya. Ini adalah kita sebut hutang. Nah, teman-teman, di sini baru akan kelihatan sebenarnya perusahaan Anda itu untung atau rugi. Penjualan dikurangi operasional dan juga bayar utang, Anda untung atau rugi. Oke, ini adalah sebuah input-output proses dalam sebuah bisnis. Nah, teman-teman, baru saya akan masuk ke bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas saya mulai dari sebelah kanan. Adalah customer. Ini adalah orang-orang yang membeli atau menggunakan produk Anda. Orang-orang yang membeli atau menggunakan produk Anda. Siapa dia? Ya, mungkin saya kasih contoh. Kalau misalnya produk Anda adalah makanan gitu ya, makanan misalnya ayam goreng gitu ya, berarti siapa di sana? Bisa siapa saja yang membeli ayam goreng. Kalau misalnya pakaian bayi, berarti konsumennya siapa? Jangan bayi lo ya, tapi orang-orang yang memiliki bayi misalnya. Nah, ini ada customer. Selanjutnya teman-teman, customer itu akan membeli produk jika produknya mempunyai value, mempunyai nilai. Nah, apa value di produk itu? Nah, ini adalah namanya value proposition. Ini adalah keunggulan dari produkmu itu apa? Itu adanya di value proposition. Kemudian selanjutnya adalah customer relationship. Yang ada di sini adalah bagaimana si customer itu bisa tahu keunggulan produk ini apa. Itu melalui customer relationship. Nah, bagaimana si perusahaan atau kita bisa mentransfer value kepada customer melalui customer relationship, memberitahukan bahwa kita punya ini, itu adanya di customer relationship. Jadi intinya apa? Ini kalau kita bertanya kemana, adanya di customer relationship. Kalau saya komplain kemana, kalau saya pengen tahu tentang produknya ada di mana, itu adanya di sini. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah channel. Channel ini adalah di mana saya bisa mendapatkan produknya. Jadi customer ini bisa mendapatkan produknya dari mana? Misalnya, Pak, saya menyediakan toko. Nah, toko itulah customer bisa mendapatkan produknya. Adanya di toko. Pak, boleh nggak ada di toko online? Boleh, di toko online, di Tokopedia ada di sini. Pak, saya juga menjual produknya di apa namanya Instagram. Boleh nggak? Boleh, silakan ya ada di sini juga gitu ya. Nah, tapi ada beberapa fungsi yang bisa berjalan bersama. Contoh, Instagram. Instagram itu bisa berfungsi sebagai customer relationship dan juga bisa berfungsi sebagai channel. Contoh Instagram sebagai customer relationship adalah Instagram digunakan untuk marketing. Instagram digunakan untuk diskusi, tanya jawab. Tetapi kalau Instagram digunakan untuk jualan, nah adanya di channel. Itu ceritanya. Oke ya.
Lanjut, baru di sini adalah aktivitas. Ini teman-teman menjelaskan aktivitas apa saja yang ada di perusahaannya. Ini adalah aktivitasnya. Dan di sini ada namanya key resources. Ini adalah alat apa, bahan apa, siapa orangnya, modalnya dari mana, hak kekayaan intelektual apa yang harus ada. Ini ada namanya key resources. Di dalam key resources biasanya dibagi, ada sarana fisik, apa saja yang dipunyai, kemudian SDM, kemudian copyright, dan juga eh, modal. Ini adanya di key resources. Selanjutnya teman-teman, ada lagi ini yang gede namanya key partner. Nah, partner ini adalah kerjasama dengan siapa saja perusahaan itu. Nah, kalau kita lihat teman-teman dari gambar ini, kita bandingkan dengan input-output proses tadi, penjualan, ini gambarnya customer di sini. Kalau hutang, ini partner. Jadi kita ini kolaborasi dengan partner, kita membayar kepada partner. Di operasional, ini adalah hal-hal yang membutuhkan biaya untuk ini bisa berjalan. Selanjutnya, di sini ada cost structure. Ini adalah kita harus mengeluarkan biaya apa saja untuk operasional, untuk bayar utang agar bisnis ini jalan. Ini ada namanya cost structure. Dan yang terakhir adalah revenue stream. Kita bisa mendapatkan dana masuk dari mana saja, selain modal. Jadi modal tidak masuk ke revenue stream ya, modal masuknya ke key resources. Kalau misalnya teman-teman, Pak, saya punya cabang, Pak, di Jakarta. Ya, tuliskan aja cabang pendapatan di cabang Jakarta. Pendapatan cabang di Bandung. Kalau cabangnya banyak, ya nggak usah disebut satu-satu, tapi di wilayah Jawa, misalnya begitu, di wilayah Sumatera. Oke, ini adalah gambaran sebuah bisnis model kanvas yang kalau digambarkan begini, teman-teman. Nah, ya digambarkan begini. Jadi kalau tadi customer ini orang yang menunggu, yang mau membeli. Relationship bagaimana customer ini bisa touch kepada produknya. Di sini apa tadi? Channel. Ya, di sini channel yang di sini menjelaskan bagaimana orang bisa mendapatkan produknya. Kemudian di sini adalah aktivitas aktivitas apa saja dalam perusahaan itu. Kemudian di sini ada apa namanya? Resources-nya. Resources-nya apa saja. Selanjutnya di sini lagi partner, di sini adalah cost structure dan juga ada revenue stream. Ini gambaran secara singkat mengenai bisnis model kanvas. Nah, teman-teman, saya sambil menjawab tadi pertanyaan di awal yang saya tergelitik untuk menjawab. Sekarang teman-teman, kalau teman-teman sekarang punya apa namanya eh, sebuah ide, tetapi nggak tahu harus bagaimana. Atau teman-teman sekarang nggak punya ide, pengen bisnis tapi nggak punya ide. Oke, caranya gini. Sekarang yang paling awal dulu ya. Pengen punya bisnis tapi nggak punya ide mau ngapain. Saya akan share lagi. Saya masih punya waktu, masih boleh ya, Mas? Oke, ya ada di sini. Ini saya mulai dari sini nih. Teman-teman pengen jadi pengusaha tetapi tidak punya ide. Caranya gampang, teman-teman. Di sini coba aja mulai dari hobi saja. Teman-teman ada yang suka main futsal nggak, misalnya? Nah, kalau teman-teman main futsal, bareng-bareng gitu ya, coba pas duduk, apa yang dicari oleh teman-teman pada saat duduk? Oh, ternyata misalnya butuh, kita pengen bikin seragam deh, kayaknya gitu ya. Nah, Anda kalau memang punya mental pengusaha yang pengen jadi pengusaha dan nggak punya ide, pasti kepikiran, wah kayaknya saya harus nyari ini. Cari di mana orang jual jersey yang murah. Cari aja gitu ya. Dan itu banyak banget. Kemudian cari di mana tempat untuk bordir nama, untuk sablon dan sebagainya. Udah ketemu nih. Kalau sudah, dari diskusi lagi, ketemu berikutnya Anda tawarkan, gimana kalau saya yang nyiapkan tuh apa namanya jersinya. Nah, itu saja sudah ketemu ide. Yang tadinya nggak punya ide gara-gara ada main futsal, Anda ketemu ide, oh saya bisa membuat jersey gitu. Gitu ya, simple gitu ya. Jadi mulailah apa namanya dari hobi Anda, apapun itu, kemudian apa idenya. Simple lagi deh. Teman-teman di sini ada yang paling mudah banget main layang-layang aja. Main layang-layang gitu ya. Coba idenya apa?
Oke, sesimpel itu ya untuk mendapatkan ide. Tetapi sebenarnya ada cara lain ya, teman-teman. Kalau misalnya mungkin ada sesi lain, ada namanya value proposition canvas. Itu yang bisa digunakan untuk teman-teman bisa menemukan sebuah inovasi. Ya, jadi nanti mungkin bisa di sesi lain kita bisa ajarkan bagaimana value proposition canvas untuk bisa menemukan itu. Nah, sekarang bagaimana yang sudah punya ide tetapi nggak tahu harus bagaimana? Sudah ada ide nih. Kalau sudah punya ide, teman-teman silahkan ngobrol atau cari teman yang sepemahaman dengan Anda. Sepemahaman dengan Anda itu orang yang biasanya satu komunitas atau punya hobi yang sama gitu ya, yang dengan Anda. Tujuannya Anda ingin membangun tim. Jadi Anda sudah punya ide, buatlah sebuah tim. Minimal 3 orang. 3 orang tadi, 1 orang yang tahu tentang produk. Kalau Anda sudah bisa produknya Anda, oke, Anda yang memahami produknya. Cari orang yang kepikiran untuk bagaimana strategi penjualan. Dan tadi satu lagi cari orang yang bagaimana mengelola ini. Nanti belinya di mana. Gitu ya, nanti bahan bakunya dari mana, kira-kira itu. Jadi ini yang sudah punya ide, wujudkan itu menjadi satu prototipe dari produk Anda tadi. Saya usulkan kepada perguruan tinggi, buatlah sebuah kompetisi ide. Buatlah sebuah kompetisi prototipe dan buatlah sebuah kompetisi bisnis. Nah, pengembangan usaha. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau itu dilakukan, ada orang-orang gitu ya, ada ide-ide yang bagus yang dikompetisikan. Nah, sebenarnya ide-ide yang bagus tadi targetnya adalah teman-teman bisa ditarik atau dikembangkan untuk masuk ke program-program, bisa P2MW, bisa PKM gitu. Ini ya, ini yang kalau memang Anda sudah ketemu idenya, coba wujudkan itu jadi prototipe. Jangan sendiri, tapi cari 2 orang yang lain, ayo wujudkan itu. Ya, kalau perguruan tinggi syukur-syukur bisa diwadahi dalam satu komunitas atau membuat sebuah kompetisi akan lebih baik. Nah, sekarang kalau sudah punya produk tapi belum mulai usaha, teman-teman, saya sarankan ini untuk coba karena produknya sudah ada, dites dulu ke pasar. Ya, caranya tes bagaimana? Ada namanya feedback grade yang tujuannya untuk menguji apakah produk saya ini sudah bisa diterima di masyarakat atau belum. Jadi ya, feedback grid adalah salah satu tools yang bisa digunakan. Mungkin agak panjang, tapi kalau saya ceritakan, jadi mungkin ada teman-teman silakan cari nanti ya, feedback grid namanya. Silakan cari, kemudian untuk menguji apakah produk Anda ini bisa digunakan apa tidak gitu. Maksudnya digunakan ini adalah apakah masyarakat mau membeli produk Anda. Karena jangan sampai building something nobody want. Maksudnya apa? Anda sudah membuat produk capek-capek, tetapi nggak laku gitu ya di pasaran, nggak ada yang mau beli. Itu. Kemudian bagaimana kalau produknya sudah ada, tapi tidak berkembang. Bisnisnya sudah jalan, tapi tidak berkembang. Teman-teman, ini satu hal yang menarik. Kalau teman-teman sudah punya usaha, tapi nggak berkembang, itu punya 2 masalah besar. Atau mungkin salah satunya. Gitu ya. Masalah yang pertama itu masalah produk. Masalah yang kedua itu adalah masalah marketing. Contoh, coba cek dari produk Anda ini, apakah orang masih tanya, masih datang membeli produk Anda? Maksudnya mungkin nggak membeli, masih nanya-nanya, masih datang, masih pengen tahu. Kalau masih ada orang yang bertanya, yang menanyakan tentang produk Anda, terus tapi dia nggak jadi beli, artinya ada masalah dengan produk Anda. Gitu ya. Jadi orang, dia masih nanya tentang produk Anda, gitu, tapi nggak jadi beli. Artinya ada masalah dengan produk Anda. Produknya harus ditingkatkan, harus cari inovasinya. Gunakan value proposition canvas dan juga feedback grid untuk menemukan inovasi baru dari produk yang Anda punya. Ini ya, yang hijau ya. Kemudian bagaimana kalau ternyata orang pun sudah nggak ada yang datang lagi, yang nggak ada yang nanya lagi tentang produk saya. Kalau itu yang terjadi, artinya pemasaran Anda yang sudah bermasalah. Jadi Anda harus mengenalkan produk Anda lebih luas lagi. Awareness-nya harus ditingkatkan lagi. Teman-teman silakan pelajari digital marketing, proses marketing dari awareness sampai loyalty. Ya, sampai loyal itu kayak apa? Itu ada ya. Ada ilmunya, ada caranya. Dari orang nggak kenal, kemudian dia jadi mengenal, dia membeli sampai dia merekomendasikan orang lain untuk membeli produk Anda. Ini perlu dipelajari. Nah, bagaimana yang sudah punya usaha dan berkembang? Teman-teman, jangan lupa, bagi sekarang yang sudah punya usaha dan berkembang, teman-teman jangan berbangga hati.
karena siklus produk itu pendek. Jadi bisa jadi yang kita sudah buat gitu ya, tiba-tiba kok eh, turun gitu ya, penjualannya sama atau tiba-tiba mulai turun gitu ya. Kalau penjualan sudah mulai turun, lakukan dengan yang ada di sini. Tadi cek, kenapa bisa turun? Orang mulai nggak beli, atau orang sudah nggak bertanya lagi. Kalau orang nggak bertanya lagi, artinya pemasarannya masalah. Kalau orang sudah nggak mau beli, padahal masih datang, masih bertanya, artinya produknya masalah. Nah, sekarang apa yang Anda lakukan? Coba tingkatkan produksi dari usaha Anda. Tingkatkan produksi, tingkatkan marketing dan sales, kemudian bagaimana Anda maintain, kelola dengan baik usaha Anda. Ini caranya untuk yang dua yang terakhir, yang sudah punya usaha dan sudah punya berkembang. Nah, teman-teman, ini dari 5 hal yang ingin jadi pengusaha tapi tidak punya ide, sampai yang sudah punya usaha dan terus berkembang, ini bisa salinglah ya, gabung jadi satu komunitas. Tadi disampaikan ya, banyak banget ikut komunitas. Jadi teman-teman kalau pengen jadi sesuatu, ikutlah komunitas di situ. Kalau teman-teman pengen jadi pengusaha, ikut atau mainlah bareng-bareng sama pengusaha. Teman-teman pengen mancing gitu ya, pengen bisa mancing, silahkan teman-teman main sama orang-orang yang suka mancing. Teman-teman pengen pinter main bola, ya teman-teman silahkan main ke orang-orang yang main bola. Pasti Anda akan pinter di sana. Itu eh, pesan dari saya untuk yang terakhir. Oke teman-teman, 15:24 kayaknya saya sudah melewati batas waktunya. Itu saja yang saya berikan ya, semoga memberikan gambaran singkat mengenai P2MB, dan juga tadi bagaimana kita bisa menemukan satu ide, juga memulai sebuah usaha. Mungkin ya di sesi lain, mungkin kalau nanti ada, kita bisa ulas lebih dalam bagaimana kita lakukan validasi-validasi sebuah produk agar produk itu bisa diterima di masyarakat. Itu saja saya akhiri, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat bagus sekali dan sangat detail. Kita akan membuka sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang ada di Zoom, silakan raise hand atau bisa melalui kolom chat untuk bertanya terkait materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wahyu Haryadi tadi. Silakan teman-teman, apabila ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Kalau teman-teman malu bertanya, saya siapkan tempat untuk bertanya. Saya share ke link, silahkan bertanya di sini, nanti akan tampil di sini. Oh, tar, saya kok tak kirimnya ke moderator ya, ke anyone. Nah, silakan bertanya di sini, saya akan tampilkan, langsung kelihatan pertanyaannya, saya jawab. Nah, tidak perlu tahu siapa namanya, nggak apa-apa, langsung saya akan jawab. Jadi kita permudah saja. Yuk, silakan. Nah, kalau Silakan males, teman-teman untuk bertanya kepada Bapak Wahyu Haryadi terkait tadi, mungkin ada yang belum paham gitu ya Pak ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak, mungkin bisa ditanyakan lagi gitu. Silakan atau teman-teman. apapun itu ya, tentang program kewirausahaan. Silakan. Terlalu clear atau tidak paham nih? Pertanyaannya kan gitu ya. Sudah terlalu detail, terlalu clear, atau tidak paham nih gitu. Moderator juga boleh bertanya. Tadi soalnya kan ada pertanyaan juga. Tadi saya dengar, wah saya capek ngurusi ini gitu ya, kalau nggak salah gitu tadi ya. Saya Betul Pak. kan. Boleh mungkin dimulai dari moderator dulu, ngomong, silakan. Mungkin kalau saya sih, ya itu Pak, tadi pertanyaan saya bagaimana kalau misalkan saya nggak punya apa karyawan atau teman yang bantuin, karena kan saya cuma bekerja berdua seperti itu Pak, Mm-mm. mempunyai usaha, dan juga saat ini saya stop terlebih dahulu Pak karena kesibukan kuliah dan juga hal-hal yang lain gitu, tidak bisa saya handle untuk bisnis saya itu. Mungkin tadi kan Bu Sherry sudah menjawab untuk berikan apa, saya harus mempunyai karyawan. Nah, mungkin dari masukan dari Pak Wahyu bagaimana Pak?
Oke, kalau boleh saya tahu usahamu itu sekarang dilakukan sendiri, sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Kalau boleh tahu usahanya apa, Dek? Saya usaha kuliner, Pak. Jadi Kuliner. makan. Mm-mm. Nah, Oke. itu saya berdua, Pak, nggak cuma sendiri. Mm-mm. Saya sama pacar saya buka usaha kuliner gitu untuk tambahan uang-uang jajan lah. Oke, oke, oke. Sip. Oke. Kalau saat ini berkembang ya posisinya ya? Berkembang, Pak. Cuman Berkembang. Oke. sedang saya stop dulu gitu. Oke, di stop dulu karena nggak ada Eh, yang terusin. Oke, pertanyaannya, yang membuat produk siapa? Kami berdua, Pak. Wah, berdua. Yang Berdua. jualan siapa? Sama kita berdua Nah, juga. Jadi, kedua. Nah, semua dijual. Nah, itu harusnya dibagi ya. Jadi ya, dibagi itu ada orang yang memang coba diputuskan siapa yang bertanggung jawab untuk membuat produk. Siapa yang bertanggung jawab untuk menjual. Itu dulu tuh, itu dipetakan dulu gitu ya. Bisa jadi teman-teman, Anda itu mungkin butuh orang-orang yang jualan gitu ya. Apakah memungkinkan jika Anda menambah orang, tidak karyawan? Oh, ini ada di store, di rumah atau online? di rumah, Pak. Oh, sekarang punya di rumah gitu ya. Eh, Mungkin gitu ya, perlu menambahkan orang yang dia fokus jualan. Ya, dia fokus jualan. Jadi Anda yang menciptakan produknya, ada satu orang yang fokus jualan, yang mungkin orang ini orang-orang yang biasa saja, gitu ya, orang-orang yang tidak harus dibayar dengan mahal. Saya setuju tadi dengan usulan perlu ditambah orang, bisa jadi mungkin bisa dari keluarga, mungkin dari siapa gitu yang dia tugasnya adalah jualan, jualan aja. Tapi yang penguasaan produknya adanya di Anda. Nah, tetapi pada saat menambahkan orang jualan, tolong dipantau daily, dipantau berapa penjualannya. Soalnya sering terjadi pada saat ini kita menarik orang gitu ya, orang baru, pas penjualan nanti penjualannya atau hasil penjualannya itu nggak sesuai gitu ya. Ya mungkin bahasanya duitnya ditilep lah kira-kira begitu. Ini jangan dilepas gitu ya. Jadi teman-teman, saran saya untuk solusi dalam waktu singkat Anda menambahkan orang untuk fokus di jualannya. Ya, fokus di jualannya. Jadi Anda yang membuat produk, tapi teman-teman yang ada di sini orang-orang yang pengen mendapatkan penghasilan lebih atau mendapatkan hasil yang beda dari yang lain, artinya harus rela kalau waktu yang digunakan juga lebih banyak. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kalau sekarang Anda nggak punya penghasilan, terus Anda pengen dapat penghasilan, artinya pekerjaan Anda yang biasanya bangun tidur, sekarang bangun mengerjakan sesuatu untuk dapat sesuatu, gitu loh. Jadi kalau Anda pengen mendapatkan sesuatu, jadi waktunya Anda juga harus lebih banyak yang digunakan. Nah, teman-teman, kalau Anda lihat orang-orang sukses, orang-orang dengan duit yang banyak, apakah dia tidurnya banyak? No. Dia tidurnya kurang pada saat awal memulai bisnisnya. Tapi banyak orang yang sudah sukses, akhirnya di tahap tertentu dia memutuskan berhenti. Maksudnya berhenti adalah, oke, saya cukup, saya harus sudah menyiapkan orang, jadi saya sudah nggak bekerja. Ada yang seperti itu. Jadi Anda saat ini baru memulai, Anda harus bekerja keras. Waktu tidurnya harus lebih sedikit, ya. Jadi rasa capek tadi harus dilawan. Rasa capek itu harus dilawan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tetap konsisten dengan apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi sekarang ya, tambahkan orang. Dan kedua, bagi waktu. Kemudian tadi bagi apa namanya tanggung jawab. Jadi jangan apa-apa dikerjakan bareng, enggak. Satu fokusnya memang produk, satu prosesnya jualan. Itu sudah perubahan yang signifikan. Kalau kita bikin produk bareng, kita jualan bareng. Nanti yang terjadi apa? Bisa overstock, stoknya kebanyakan tapi nggak laku-laku. Bisa lagi permintaan banyak, produknya nggak ada. Itu juga bisa terjadi. Jadi itu tolong diatur. Nah, gitu ya, Mas ya. Oh, ini sudah ada pertanyaan satu nih. Bagaimana cara memotivasi atau membangkitkan semangat apabila wirausaha yang ditekuni gagal? Teman-teman, memang ada yang di sini naik sepeda bisa tiba-tiba bisa naik sepeda. Coba saya tanya. Oke lah, sepeda terlalu gampang lah berenang. Coba yang hadir di sini siapa yang nggak bisa berenang? Angkat tangan. Yang pengen berenang tapi nggak bisa berenang. Coba ada nggak? Nah, pengen berenang tapi nggak bisa berenang. Maria, ada siapa lagi? Ayo, pengen berenang tapi nggak bisa berenang. Sekarang gini pertanyaannya. Ini menjawabnya gini.
Kalau kita pengen berenang, terus kita eh, nggak bisa berenang, ya kita harus belajar berenang. Terus kalau belajar berenang, kita harus berani nyebur. Ya, pada saat nyebur kita akan tahu, oh harus begini caranya, ngatur nafasnya harus begini. Gitu. Jadi kita harus berani masuk dulu. Oke, kita ngomongin berenang, akhirnya pada saat belajar, masuk apakah langsung bisa berenang? Enggak. Oh, udah kedinginan, naik lagi nggak bisa, besok coba lagi. Oke, itu berenang. Nah, sekarang langsung saya pindahkan ke naik sepeda. Kalau Anda belajar naik sepeda, itu lebih ekstrim lagi. Belajar naik sepeda itu ada kala-kalanya kita harus jatuh dulu, nabrak tembok dulu gitu ya, cemplung got gitu ya, pulangnya luka-luka gitu ya, balik lagi. Besoknya berhenti nggak main sepedanya? Enggak, besok belajar lagi. Nah, bagaimana agar kita tetap semangat? Teman-teman, kalau Anda pengen menikmati masa nanti gitu ya, pengen bisa lebih santai, jadilah pengusaha. Jangan dari sekarang, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang, mumpung Anda masih sekolah, mumpung masih belajar, Anda tanggung jawabnya belum banyak, mulai dari sekarang. Gagal itu adalah tempat belajar. Kalau Anda nggak pernah gagal, Anda tiba-tiba sukses terus gitu ya, punya aset sampai 100 juta, tiba-tiba habis. Wah, banyak orang yang tiba-tiba bunuh diri. Tapi kalau Anda baru mulai, kemudian wah kita udah untung nih 500.000 terus gagal, nggak apa-apa, mulai lagi gitu. Jadi bagaimana cara kita agar bangkit semangat? Teman-teman, usaha dimulai dari nol. Kalau perlu saya sarankan bisnis itu jangan pakai modal yang banyak-banyak. Jangan minta orang tuanya modal, saya minta modal 20 juta, 50 juta. No. Mulai dari yang kecil saja. Mulai dari yang ratusan ribu saja. Mulai dari modal Anda. Ya, uang jajan Anda. Itu yang bisa dilakukan. Itu kira-kira. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak laku sepertinya. Oke, Mas Moderator. Sepertinya sudah. Tadi materi sudah saya share ya. Nanti teman-teman silakan bisa digunakan. Terus saya berpesan, nah ISO kalau bisa, teman-teman dari sini, cobalah bikin kompetisi kewirausahaan. Yang tadi kompetisi itu isinya ada 3 tuh. Kompetisi ide aja, pokoknya idenya apa gitu ya, inovasi. Kompetisi produknya apa gitu ya. Baru ketiga kompetisi bisnis. Bisnisnya apa? Nanti teman-teman akan ketemu ide-ide baru, ide-ide segar gitu ya. Kemudian akan ketemu produk-produk baru, kemudian ada bisnis baru. Nantinya yang di situ akan banyak teman-teman yang tadinya nggak kepikiran jadi pengusaha, terus tiba-tiba ada peluang untuk mendapatkan pendanaan atau mendapatkan modal, akhirnya bisa tertarik untuk mengikuti itu. Gitu sih caranya. Ya kalau misalnya pengen bikin kompetisi, kemudian pengen undang saya jadi juri, nggak apa-apa, undang aja gitu ya. Ya semoga nanti bisa membantu. Targetnya tadi ada berapa nih? Harusnya ada 11 orang tadi ya. 11 orang harusnya bisa ikut P2MW. Nah, saya tanya terakhir dari yang hadir di sini, siapa yang ingin mendapatkan pendanaan di P2MW tahun 2024? Silakan angkat tangan. Coba, saya pengen tahu. Silakan raise hand yang pengen dapat pendanaan. Fahmi, Amalia, moderator sendiri. Yuk, siapa lagi? Udah. Oh, Ricky, Yani. Ada lagi? Mercy. Wah, Tegar. Udah cukup? Oke, teman-teman saya mendoakan kepada semua teman-teman yang sekarang angkat tangan, raise hand, Anda akan lolos menjadi mendapatkan P2MW tahun 2024. Silakan kontak saya disimpan. Kalau misalnya mau tanya-tanya, nanti boleh WhatsApp ke saya, Pak. Kalau ini gimana? Boleh apa enggak? Boleh. Silakan aja tanyakan ya. Semua punya kesempatan yang sama dan saya berharap teman-teman yang ada di sini bisa mendapatkan. Khususnya bagi yang raise hand, Anda bisa eh, mendapatkan dana bantuan untuk peningkatan usaha Anda. Saya akhiri semuanya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Mas Moderator. Baik, Bapak, terima kasih atas penyampaian materi yang sangat baik dan juga menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang luar biasa. Ada tadi saya yang bertanya tentang usaha saya dan juga ada tadi teman yang ada di Zoom bertanya tentang kegagalan. Baik, terima kasih kepada Pak Wahyu.
atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua, bagi kaula muda nih yang mau membangun sebuah usaha baru dan juga bisnis baru. Karena kebanyakan kan sekarang zamannya anak muda itu berbisnis, Pak. Kalau saya lihat di Instagram, di online shop, maupun di TikTok juga. Seperti itu, Pak. Terima kasih Bapak sudah memberikan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Kalau saya lihat dari tadi bahwa ada mapping tentang bisnis, terus juga tentang usaha, itu pembagian tugasnya juga seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wahyu sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi di webinar Wirausaha P2MW Universitas Muhammad Istamin. Selebihnya saya akan mengoper kepada Mas MC. Silakan Mas MC. Baik. Baik, terima kasih Kak Dava yang telah menjadi moderator pada materi siang hari ini. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wahyu yang telah menyempatkan hadir serta memberikan materi tentang wirausahaan kepada kita semua. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia, mulai dari Bapak Hasan, Kak Dava, Mas Rizky, dan Kak Akmal, dan Kak Bian, serta teman-teman juga nih yang udah meluangkan waktu hadir ikut seminar webinar pada siang hari ini. Selanjutnya untuk acara berikutnya yaitu kesimpulan dan foto bersama. Mungkin kesimpulannya dari saya untuk generasi-generasi muda nih, jika kalian punya niat atau bakat dalam kewirausahaan, seneng, mulai aja dulu. Mungkin selanjutnya kita langsung foto bersama aja kali ya. Mungkin bisa disiapkan dari tim IT. Bagi teman-teman mungkin bisa langsung dinyalakan kameranya untuk kegiatan sesi foto bersama. Oke. Senyumnya mana senyumnya? Kita foto bersama-sama. Oke. Manis-manis banget. Baik, kita bisa mulai langsung. Dalam hitungan 3, 2, 1. Lagi. Senyum kacang buncisnya mana? Mungkin cheese-nya cheese. Oke, dalam hitungan udah. 3, 2, 1, cheese. Udah. Baik. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan waktunya. Terima kasih Bapak dan terima kasih Ibu Ceriana yang telah mengisi materi pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian tersebut. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saya izin pamit, nggih. Pamit juga. Terima kasih Pak Wahyu, Bu Siriana, dan teman-teman mahasiswa atas kehadirannya. Salam.